mana kalau masak? Apa masih atau telah berakhir? Ini nggak ada pendampingnya ya? Ya. Ya. Halo Bu Tuti, panggil Bu Tuti. Ini Bu Tuti masuk ke grup sini nggak sih? pendamping dia, Masuk. pendamping. Panggil dong Bu Tutinya pendamping, jadi pendamping. Saya panggil ya, Bu Tuti di mana ya? Iya Pak, suruh ke sini. Saya panggil ya, Bu Tuti di mana? Nah, suruh ke grup sini. Ya. Hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Oh Ade ada dua Dik. Dik. Oh Ade ada dua. Atas bawah. Soalnya yang di laptop tidak bisa bicara. Jadi Oh. Tapi satu akun. Gitu. Satu akun. Satu akun. dua akun. Jadi Laptopnya nggak bisa nggak bisa, mic-nya nggak nyala laptopnya. ya, saya bicaranya pakai handphone ya. Oh gitu. Enggak, maksudnya ada dua kok samaan Bu Mas ya. Mas Adi, Budara, pertanyaannya bisa ditanyakan nggak? dibacakan aja. Aku tanpa Ini Bu, kami Ya, pertanyaannya kalau nggak bagaimana ditulis, ntar dulu tak tulis ya. bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dalam KBM selama ini? Sudah Bu Tami, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dalam KBM? Udah. Oh, Bu Tami hilang. Kalau saya Bu Yuliatun, kalau saya mencari, saya dapatnya seperti itu. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus kita memperhatikan ABCD. Gitu. Terus ngasih contoh, intinya itu. Mungkin kita dijelaskan ya. Audien apa, behavior apa, jelasin aja deh di situ deh. Aspek itu maksudnya kan kalian ya. Iya. Jadi untuk supaya kajian itu berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan 4 unsur pokok dalam tujuan pembelajaran itu, yaitu ABCD. Nah, audien berarti itu kan siswa. Ya. Berarti harus di sini audien itu harus menempatkan siswa sebagai pusat dalam pembelajaran. Saya tulis nih, yang tulis apa? Audien itu kan pendengar, tapi di sini merupakan subjek, lagi objek yang pembelajaran. Dengan demikian, nah, jadi dalam audien itu yang menjadi audien adalah siswa. Ya. Sehingga dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusatnya. Ya. Apa nanti jadi kita nulisnya cuma aja. Kenapa? Maaf ya. Iya. Mana? Oh, Bunela ya? Iya, iya. Bunela masuk. Iya, Bunela. Iya, udah. Bunela nih kita bingung nih ya. Iya. Itu kan tujuan
L-nya mana? Tujuan ini IPS secara umum gitu kan? Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran IPS? Gumel? Gumela? Nanti Farid. Iya, ya. Gumela? Iya, iya, Bu Dian. Ini kan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran IPS? Enggak, Bu Yani, coba di share screen deh. Tugasnya dari Bu Dian apa? Coba Ya di itu share screen. bacain Bu Yuliatun. Bagaimana Kayaknya bukan itu deh. Bukan yang ini. Yang mana? Yang mana? Taruh, saya buka dulu ya. Yang itu loh Bu, yang suruh mengisi ABCD itu. Yang mana adanya di mana Bu? Di grup Nyemumas. Nyemumas, yang di Nyemumas. ya udah diminum Jadi saya share ini ya. Karena dia bentuknya tuh gede gitu loh. Saya copy Bu Yuliatun ya. Saya lihat tuh. Bila nanti tolong dibuka bisa screen coba. Oh iya Bu Yuliatun bukan. Nih. Fase-fase dokumen. Iya betul, yang fase-fase ABCD itu. Berarti buka WA lagi Bu Yuni. Iya, yuk dilihatin buka Bu WA. Yuliatun bukan. Coba saya share ke ini ya, boleh. Ke Bu Yeni boleh. Bukan kirim ke grup itu. Ini saya ada ke Japri ya. Bune kalau di IPS itu kan hanya fase D aja. Kenapa? Kalau saya buat dari Bu itu hanya fase D aja. Iya fase D, tapi kalau ini kan sebenarnya kan kita ingin mengetahui nih fase apa itu ada keterkaitan nggak dengan fase D, dengan fase D, gitu loh materi. Tapi nanti penekanannya karena dia boleh di ini dulu yang D-nya dulu di kalau masih ada waktu isi yang lain. Fase D-nya Fase D-nya kan SMP kan? ya di umurnya kelas 7 sampai kelas 9. Iya, untuk kelas Jadi kan kompetensi yang ingin dicapai ditulis di bagian D kan? Iya, bagian D. Yakin tulis di bagian D. Hasilnya Jadi gini, kalau saya nih ya, bahasa Indonesia. Jadi kemarin kan saya kan suruh ngisi ya sesuai dengan domain atau elemen. Jadi di sini elemen yang saya pilih, saya membaca. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada bicara, mendengarkan, membaca, menulis. Jadi saya pilih yang elemen membaca. Saya masukkan kompetensi di fase A yang membaca, fase B yang membaca, fase B yang C yang baca, D yang baca. Jadi gak ketahuan dari apa gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau PS. Gitu. Saya mungkin ada elemennya kan, elemennya apa gitu. Kayak ada gitu kan. elemen keterampilan proses. Nah, jadi coba ada nggak di proses itu yang kemarin saya. Oh gini ya. Saya baca ya, berarti gini. Elemen pemahaman konsep.
Pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri. Ini di kelas 7 bisa nih. Silakan ya diskusikan ya. Gejala maaf. Iya. Berarti kan ini kan ada elemen pemahaman. Yang kita tuliskan elemen-elemennya gitu ya. Iya, elemen yang di elemen yang apa? Ibu pilih yang mana pemahaman seperti itu. Nanti cari yang mana kompetensi yang pemahaman. Fase A apa, B apa. Nah terus fase A, kita fase A itu umur berapa? PAUD 5 sampai 6 tahun. Oh, TK. terus fase B, SD kelas 1 sampai kelas 3. terus C, Yaitu kelas 4, 5, 6. 4 sampai Kita pas D ya. Itu fase D. Fase D itu 7, 8, 9. 7, 8, 9. Fase E apa ya? Sama kelas 10, 11 atau 10 aja ya, lupa. Terus maksud saya gini, kan ada elemen keterampilan sama elemen keterampilan tes. Jadi apakah materi IPS itu bisa disampaikan di fase A gitu kan? Di fase A-nya elemen apa? Jawabannya kan elemen kan? Elemennya bisa pilih salah satu aja. Itu ada berapa IPS? IPS itu kan ada keterampilan proses. Maaf Bu ya. Bu ya, di sini kan ada elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses. Terus kita mau ngambil apa? Salah satu aja, iya salah satu aja. Misalnya keterampilan ya proses, kita ambil ini seperti itu Bu Mel ya. Nih, Kira-kira belajar kita gitu. Keterampilan proses. kalau saya lihat, oh ibu tuh cuma D aja ya. Berarti tidak bisa nggak diisi yang ABC-nya. Iya, jadi D aja. Berarti D aja ya udah. D aja. Ada yang SMP Bu. Iya. Enggak, kalau kemarin kan saya tuh ABC di bahasa Indonesia itu ada ABCD sampai F. Nah ini Bu Mela, kompetensi berarti kita isi D. Kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi itu kemampuan yang dicapai kan? Tujuannya. Nah, ibu cari yang elemen pemahaman itu yang mana? Yang bawahnya itu. Ya, fase D. Elemen pemahaman, berarti di itu dituliskan gitu. Ya, pada bahasanya peserta didik di halaman 5. Iya. Iya, berarti ini yang dimaksudkan itu jawabannya. Iya, kompetensinya. Ya, silakan diskusikan nama yang mana, yang ini atau yang mana. Bu Mela, Oke. saya masih bingung. Halo, Bu Mela. Ya. Saya masih bingung. Ini kan elemennya kan ada 2. Kita pilih Ibu pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah terus kan itu yang diisikan di ABCD-nya itu apa? Itu kompetensi kan potensi bukan materi. Kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensinya. Nah, Berarti harus lihat itu. dicapai ya capaian yang ada ya elemen-elemen di halaman 5 ya halaman. Oh berarti menuliskan ini aja dong. Padahal pakai ini memahami dan memiliki itu kan? Iya. Itu kan yang dimasukkan. Taruh. Yang mana Bu ya? Berarti kan kita pemahaman. Kita memasukkannya peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keberadaan itu berarti yang dimasukkan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Silakan aja. Tapi diskusikan lagi dengan lain ya. Oke, kasih. Diskusikan ini bagaimana? Ya. Kan mau ngambil yang proses atau yang proses. Tadi yang seperti Bu, kita misalnya kita belajar tentang peta, ya.
dalam prosesnya berarti tujuan belajarnya siswa dapat menunjukkan ada peta gitu kan? Kira-kira begitu nggak? Berarti ambil keterampilan ya? Tujuan belajarnya kan siswa dapat menunjukkan ada peta. Siswa dapat menentukan jarak sebenarnya, ya, dapat menghitung, kemudian dapat menentukan skala. Kira-kira begitu nggak? Bisa juga. Bu Yulia Pun gimana? Kalau misalnya kita belajar peta, kan itu proses ya, keterampilan. Coba ada dibaca ini keterampilan proses. Elemen keterampilan proses, coba dibaca lagi. Pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami dan menerapkan materi pembelajaran melalui pendekatan keterampilan proses dalam belajarnya, yaitu mengamati, menanya dengan rumusan 5W1H. Kemudian mampu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan. Peserta didik juga mampu mengumpulkan informasi mulai studi pustaka, studi dokumen, wawancara, observasi, kuesioner, dan teknik pengumpulan informasi lainnya. Merencanakan dan mengembangkan penyelidikan. Betul. Jadi kita pilih elemen yang dipilih berarti elemen keterampilan proses gitu ya. Ya, berarti tulisnya di fase D. Di fase D tulis. Kita mengambil apa? Fase kita fase D. Terus elemen yang dipilih elemen keterampilan proses. Nah di situ tujuan pembelajaran itu kan menulis di situ kan? Iya. Berarti Kita milih pelajaran peta aja yang gampang peta kali. Biar tujuannya. Peta aja peta ya. Ada PKWA grup. PKWA. Beli langsung tuliskan berarti dituliskan dulu elemen keterampilan proses kan di D itu. Tadi berarti kompetensi yang ingin dicapainya apa? kan kalau tujuan pembelajaran kan setelah belajar tentang peta tadi kan disebutkan siswa dapat menunjukkan pada peta itu keterampilan ya kan keterampilan proses kan. Bu Yatun ditulis di fase D ya, bagian A, siswa dapat menunjukkan ya. Masalah kita adik nggak bisa menjadi Kenapa Bu? filenya nggak bisa Oh, Mas Adi bisa nggak Mas Adi? Bu. Mas Adi bisa pindahin nggak? Nanti saya ke grup. Pindahin ke Word ya Bu Yatun ya. Mas Adi tolong pindahin dulu ke Word. Yang di ini, yang di lumayan. yang saya kirim yang tulisan ini bikinin file aja di sini.
Bu Tami di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah ya? Kan sambil panitia. Iya, rame ya Bu ya. Nanti saya mau ke sekolah sebentar mau betulin minta tolong Pak Adi. Laptopnya nggak bisa suaranya. Gambarnya, videonya. Suaranya nggak ada bisa. Mas Adi udah? Udah Bu liatin. Ya, ya Bu Tami gimana? Di bagian D, berarti tulisnya di bagian D ya. Iya. Di bagian D nomor 1. Fase D. Aku yang A. Ya. Bu Tami, siswa dapat menunjukkan mengamati dulu Bu. Oh, ya, udah. Pengamatan ya. Ya. Mengamati peta Indonesia misalnya. Siswa dapat mengamati peta Indonesia. Pertamanya. Iya Bu. Yang kedua, siswa bisa Menunjukkan pada peta. Siswa dapat Menunjukkan pada peta. wilayah apa? Pulau-pulau yang masuk wilayah wilayah Indonesia bagian barat. Misalnya terus apa lagi misalnya dapat menentukan skala peta gitu ya. MC Bu. MC ya, MC. Dapat menentukan skala peta. Dan itu mengamati semua ya. Ya, keterampilan. Itu kan bukan proses kan? Ya, Terus apa lagi? bisa menggambar peta. Siswa dapat menggambar. Boleh. Bisa menggambar peta. Menggambar peta. Pulau Bali misalnya. Ya. Salah, jangan disebutkan kali. Siswa bisa menggambar peta salah satu pulau di Indonesia. Oh iya, boleh gitu. Nanti kan soalnya kan bisa pulau mana aja kan. Siswa dapat menentukan. Nah, itu udah gambar dulu boleh. Tapi bisa juga kan gini. Siswa dapat menentukan daerah-daerah yang ada di misalnya apa ya, di Sumatera, Jawa Barat lah, yang kita kan tinggal Jawa Barat ya. Siswa dapat menentukan, jadi siswa dapat menentukan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Bisa nggak? Jadi ada peta Pulau Jawa,
Kemudian anak disuruh mana? Bekasi mana? Jawa Barat mana? Jawa Timur mana? Gitu loh. Menentukan. Dia menunjukkan di peta itu. Kalau tadi berarti menunjukkan juga kemudian Yang mana? kalau bisa membuat kelompokan itu apa namanya? Mengklasifikasikan ya. Ya. Ini namanya menggambar lagi. Nomor berapa? Gambar kayaknya Menggambar ya. Bisa dapat menggambar. dia karena Kalau menggambar bisa sisa dapat menggambar peta Pulau Jawa. Bapak Ibu waktunya 5 menit lagi ya. Ya. Pulau-pulau di Indonesia. Iya ya, pulau-pulau di Indonesia bisa. Atau siswa dapat menggambar peta Indonesia, kali gitu ya? Siswa dapat menggambar peta Indonesia. Itu udah ada berapa ya? Tapi saya tuh masih agak bingung nih. Saya tuh belum begitu paham ya. Karena di sini kan capaian pembelajaran IPS di kelas 9. Oh iya. Berarti kita bahasnya khusus di fase D kan? Kita D ya D. Ada berapa? Kita bacakan Bu Yuliatun ya. pulau yang wilayah Indonesia siswa dapat ini siswa dapat hanya yang tahu kalau kita dapat Bu Tami maaf, Bu Tami, Bu Yuliatun lagi jelasin dulu nih, Bu Yuliatun. Bu Yuliatun suaranya kurang jelas ya, di saya kurang jelas ya. Bu Yuliatun bacakan lagi, dari pertama bacakan lagi. Nah ini juga ada suara Iya. Dimatiin dulu aja kalau enggak ya. Enggak jangan, diulang aja. Bisa, diulang aja. untuk yang B siswa dapat wilayah gimana Bu? Ini kan Indonesia lagi. Itu tidak mencakup kelas 7, 8, 9 ya. Untuk di kelas 8 apa kalau peta? Untuk di kelas 9 apa kalau peta gitu? Ini kelas 7 itu Kelas 7. Berarti itu kalau kelas 2 gimana? berarti kita hanya melihatnya untuk siswa kelas 7 aja ya. Iya. Saya pikir kita harus mencakup kelas 7 sampai kelas 9 juga.
Karena tipe D, fase D itu kan kelas 7 sampai kelas 9. Tapi itu bisa, kalau kelas 9 berarti kan bukan peta Indonesia aja kan, peta dunia juga kan. Berarti Ada gimana Bu? Bu Tami suaranya nggak kedengeran. Bu Sutami suaranya nggak kedengeran. Kalau kelas 9 belajar negara maju dan negara berkembang. Jadi kalau mau ngambil peta berarti ambil salah satu misalnya negara berkembang atau peta negara maju gitu. Berarti bisa siswa dapat menunjukkan pada peta yang termasuk kepada negara-negara berkembang. Gitu bisa. Jadi tidak fokus untuk kelas 7 aja, biarpun sisipkan satu. Iya. Siswa dapat itu maksud saya itu. Ya. Bu Yuliatun? Ya. Yang nomor jangan fokus ke kelas 7 aja. Itu ada berapa jawaban sih? Harusnya 5 apa 6? Di sini ada 4, 2 kelas 7, 1 ke kelas 8, 1 ke kelas 9. Ya. Yang keempat ke kelas 9. Berarti siswa dapat menunjukkan pada peta yang positif. gimana? Yang positif ini kan suaranya nggak jelas ya. Nah, untuk kelas 9-nya deh, yang D-nya itu yang untuk kelas 9. Siswa dapat menunjukkan pada peta. ini udah Udah nggak diganti gitu. Yang D itu untuk kelas 9 tujuannya. Siswa dapat menunjukkan pada peta yang termasuk pada negara-negara berkembang. siswa dapat Siswa dapat menunjukkan pada peta yang termasuk kepada negara-negara berkembang dan negara maju. Yang nomor 3 buat kelas 2 deh, kelas 8 deh. Menggambar, bisa menggambarkan praktek juga kan? Siswa bisa menggambar peta Indonesia. Tapi kalau ya, ini kan udah AB kelas 7 deh, AB kelas 7 deh. Ya, AB kelas 7, yang C kelas 8, D-nya kelas 9. Kalau C itu apa? Jawaban C itu apa? Peta di kelas 8 apa? Oh ya. Itu negara ASEAN. Bisa menggambar peta. Kelas 8 kan bisa menggambar. Siswa dapat menggambar
negara ASEAN. Negara-negara ASEAN. Ya. Bisa dapat menggambar ya. Bisa dapat menggambar negara-negara ASEAN. Nah itu tuh, kita pemahamannya betul nggak sih seperti itu? Nomor, nah itu di share ke Mas Adi. Ke grup sama Mas Adi di iniin foto-fotonya gitu ya Mas Adi ya. Elemen yang dipilih tahu. Kenapa? Elemen yang dipilih. Elemennya pemahaman kan keterampilan. Elemen yang dipilih elemen keterampilan proses. Keterampilan proses. Ya. Berarti ini yang fase Kenapa Bu? yang fase ABC. Coba saya kirim ya. Coba kirim ke grup ya. Coba kirim ke grup. Iya, Bu. Makanya nanti moderator harus batasi pertanyaan tadi. Ya, Bu. Pertanyaan. Ya. Ya, saya lihat. Benar nggak? Belum bisa dibuka. Coba yang lain ya. Udah Bu, bisa dibuka. Iya bisa. Sudah bergabung Cuma nulisnya aja yang harus dibetulin, Mas Adi. Ya, Bu. Betulin tulisannya bagian B menunjukkan. Bagian B. Menunjukkan. Oh iya, menunjukkan. Terus bagian C, ya salah ketik nih. Dapat menggambarkan peta negara. Banyak kalau Udah Mas? kurang E. Ya, terus bagian D. Peta bukan eta. Siswa dapat menunjukkan pada eta. Ya, bilang pada peta. Nggak apa-apa. Saya juga sering begitu. Saya ulang Yang ya. C-nya negara ya. 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 Silakan. Berkembang itu banyak angka. Berkembangnya banyak. Berkembangnya juga salah. Berkembang. Oh yang kemarin ya banyak. Oh iya.
Sudah siap. Ya, Mas Adi. Kebetulan Ya udah, kayu tinggal fotonya dimasukin, Mas. saya bisa ngobrol. Halo Bu ini udah selesai kan diskusinya? Diskusinya udah lagi Oke diedit ya. silakan. Oke nggak apa ya sambil Mas Adi edit, yang lainnya silakan masuk ke jam utama. Oh, Udah ke foto grup berarti ya? besar ya? Grup besar. Udah foto kan? Oke. Mas Adi foto udah? Foto udah? Sudah. Oke jangan lupa dimasukkan ya. Oke terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Mela. Waalaikumsalam. Mas Adi, udah di itu ya? Udah diedit tulisannya? Udah. Powerpointnya Kenapa? dibikin. Iya, fotonya masukkan. Nggak powerpointnya. Ya itu bentuknya apa? Bentuk PowerPoint kan itu ya? Berarti cuman itu aja. Saya bingung. Ntar saya tanya dulu ya. Kalau itu tinggal diketik aja di powerpoint. Kayaknya nggak penting deh. Tapi fotonya dilampirkan. Niat itu tugas Hah? Kantong tugasnya PPT. coba deh. Coba telepon tanya dulu ya. Itu nggak bisa buka ya? Kok saya nggak bisa keluar? Bukan. Keluar aja dulu. Dia.